Saat ini kita dikejutkan dengan merebaknya novel coronavirus. Virus ini merupakan salah satu variasi dari virus corona. Sebelumnya, virus ini menyebabkan wabah SARS pada tahun 2002 dan wabah MERS pada tahun 2012. Novel coronavirus mulai muncul di kota Wuhan, Tiongkok di pertengahan Desember 2019. Virus corona merupakan golongan penyakit zoonosis, yaitu menular dari hewan ke manusia. Hal ini telah membuat khawatir banyak orang di seluruh dunia termasuk Indonesia. Data WHO hingga 28 Januari 2020, 4.593 kasus terinfeksi dan 106 kasus meninggal dunia. Apabila manusia terinfeksi virus ini, maka gejala yang timbul demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk pilek, sesak napas, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Pada kasus yang lebih parah, infeksi dari virus corona dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, hingga kematian. Perlu diketahui, masa inkubasi novel virus corona diperkirakan mencapai 14 hari sebelum gejala muncul, dan orang yang terinfeksi bisa menularkan ke orang lain meskipun belum ada gejala. Hingga saat ini belum ada obat ataupun vaksin untuk mengatasi virus corona ini. Maka lebih baik kita melakukan pencegahan. Berikut gambar pencegahan virus corona. Yang pertama, gunakan masker. Yang kedua, cuci tangan dengan sabun secara teratur. Yang ketiga, tutup mulut dan hidung saat batuk dan bersin. Yang keempat, masak daging dan telur hingga matang. Yang kelima, hindari kontak dengan siapapun yang menderita demam dan batuk. Di sini saya akan menjelaskan vaksin. Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Pemberian vaksin atau imunisasi dilakukan untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit-penyakit tertentu. Vaksin biasanya mengandung agen yang menyerupai mikroorganisme penyebab penyakit dan sering dibuat dari mikroba yang dilemahkan atau mati dari toksinnya, atau dari salah satu protein permukaannya. Vaksin yang telah dimasukkan ke dalam tubuh dapat merangsang bangkitnya sistem imun dan tahap akhirnya adalah dibentuknya antibodi dan sel-sel memori. Proses ini melibatkan sistem imun bawaan dan sistem imun adaptif. Vaksin terdiri dari beberapa komponen, diantaranya antigen, zat stabil, adjuvan, antibiotik, dan pengawet. Antigen berfungsi merangsang terbentuknya imunitas. Antigen dihasilkan dari struktur organisme penyebab penyakit yang dikenal sebagai benda asing oleh sistem imun manusia. Zat stabil berfungsi untuk menjaga stabilitas vaksin ketika disimpan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi suhu dan pH. Adjuvan adalah senyawa yang ditambahkan ke dalam vaksin untuk merangsang terbentuknya antibodi terhadap antigen dalam vaksin secara efektif. Antibiotik berguna untuk mencegah kontaminasi bakteri pada saat virus dikembangbiakan. Bahan pengawet yang ditambahkan dalam vaksin berkemasan multidosis berfungsi untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur. Cara pemberian vaksin. Vaksinisasi merupakan metode paling efektif untuk mencegah penyakit menular. Kekebalan karena vaksinisasi terjadi menyeluruh di dunia, sebagian besar bertanggung jawab atas pemberantasan cacar dan berantas penyakit seperti polio, campak, dan tetanus. Efektivitas vaksinisasi telah dipelajari dan diverifikasi secara luas. Misalnya, vaksin terbukti efektif termasuk vaksin influenza, vaksin HPV, dan vaksin cacar. Pentingnya vaksin di saat masa pandemik COVID-19. Saat ini, untuk mengatasi penyebaran COVID-19 atau yang disebut dengan corona, sedang dalam tahap pengembangan atau uji coba. Di Indonesia, pengembangan vaksin COVID-19 terus digiatkan, baik pengembangan vaksin dalam negeri serta kerjasama yang dilakukan pemerintahan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19. Negara Rusia telah berhasil menemukan obat dan vaksin yang dianggap mampu untuk mengobati pasien yang berdampak COVID-19 atau corona. Hingga saat ini tercatat di Rusia
telah memiliki sekitar 10 vaksin yang diprediksi aman serta efektif untuk penderita COVID-19. Dari kerjasama tersebut, Indonesia berharap vaksin yang dikembangkan oleh Rusia mampu menjadi salah satu media pengobatan pasien COVID-19 di Indonesia. Secara sekilas, gejala infeksi virus corona tampak mirip dengan gejala flu biasa. Namun, bukan berarti pemberian vaksin flu juga efektif untuk mencegah virus corona. Pasalnya, kedua penyakit ini disebabkan oleh virus yang berbeda hingga membutuhkan vaksin yang berbeda pula untuk mencegahnya. Demikianlah video saya yang mengenai tentang COVID-19 atau Corona. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa di like and comment.